Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam satu bahasa. Baik adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan kelas 12 tingkat SMA, MA, dan SMK. Adik-adik sekalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan, atau bahkan sudah mengetahui jenis-jenis surat, format surat. Ada surat dinas, surat lamaran pekerjaan, surat niaga, dan bahkan surat cinta, ya. Nah, dulu sangat enak bila mendengar surat cinta, ya. Belum ada SMS, belum ada WA, Facebook dan sebagainya. Dulu sudah ada, cuman belum terkenal. Jadi menggunakan surat-suratan. Dan di video ini kita tidak bahas itu, melainkan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, pertanyaannya, apakah surat lamaran pekerjaan ini formal? Jawabannya iya. Surat lamaran pekerjaan sifatnya formal karena memiliki kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan di dalamnya, ya. Sebelumnya kita ketahui dulu tentang penjelasan surat lamaran pekerjaan. Di sini ada pengertiannya, surat dari seorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, di mana seseorang jika ingin melamar pekerjaan harus menggunakan surat lamaran pekerjaan, tapi surat itu ditujukan di perusahaan, di instansi, dan di tempat-tempat yang sifatnya memang membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Kalau kuli bangunan, buruh angkut, atau apa, itu nggak membutuhkan, langsung ada kerja, ya. Nah, tapi tetap butuh dia melamar ke bosnya, tapi tidak menggunakan surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi tujuan dari surat lamaran pekerjaan ini adalah menyampaikan niat kita kepada si pemilik perusahaan atau pemilik instansi, pemimpinnya, untuk bagaimana niat kita ini diterima. Itu daripada tujuan surat lamaran pekerjaan. Nah, nanti kita lihat sama-sama format daripada surat lamaran pekerjaan tersebut, ya. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang benar. Di sini, bagi yang ingin melamar kerja, cara penulisan amplop surat lamaran kerja sangatlah penting. Baik itu format penulisan maupun alamat pada amplop surat lamaran yang dituju. Nah, jadi penulisan ini harus diperhatikan, ya. Penulisan surat lamaran pekerjaan yang benar. Bagaimana pada zaman dulu atau beberapa periode belakangan dulu, itu dulu menggunakan surat lamaran pekerjaan harus dengan cara manual, artinya tulisan tangan. Tapi semakin berkembangnya zaman, maka surat lamaran pekerjaan ini bisa ditulis menggunakan mesin ketik. Apa tujuan daripada surat lamaran menggunakan tulisan tangan atau manual? Tujuannya agar si pimpinan perusahaan atau instansi dapat mengetahui daripada karakter kita. Dari tulisan tadi kita bisa diketahui, ya. Itu jadi harus menggunakan tulisan yang benar. Bagaimana tulisan yang benar? Harus mengetahui bagaimana spasinya, marginnya, jarak masuk ke dalam, itu harus diperhatikan. Kita dikatakan penulisan yang benar, ya. Lalu, jika membahas tentang cara penulisan surat lamaran yang benar, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kerapian dan kebersihan. Kenapa harus rapi? Ya, karena kerapian daripada tulisan kita itu menunjukkan daripada jati diri kita. Apakah kita rapi atau tidak?
itu bisa digambarkan daripada hasil tulisan-tulisan kita. Jadi seorang pemimpin nanti akan tahu, oh karakter kita seperti ini, oh tabiat kita seperti ini, dan sebagainya. Pimpinan akan tahu nanti, calon pemimpin kita nanti. Kerapian dan kebersihan. Kenapa harus bersih? Karena tidak mungkin jika kita mengirim surat kepada seseorang itu dengan keadaan acak-acakan atau kotor. Jadi harus rapi, bersih, ya. Yang kedua, menulis identitas diri secara lengkap. Menulis identitas diri secara lengkap. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam surat lamaran itu ada identitas diri untuk menjelaskan siapa kita, dari mana kita tinggal, ya. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu nanti supaya lebih jelas nanti kita lihat contohnya, ada yang terhormat, ada pembukaan, ada isi. Yang isi itu niat kita, identitas kita, ada penutup kita. Biasa kalau penutup itu tentang harapan-harapan kita. Nanti di terakhir ada lampiran. Lampiran itu biasa ada fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi jasa terakhir, fotokopi SKTK dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan tersebut. Itu ya. Jadi identitas itu ditulis secara lengkap, tidak boleh kurang, dan bahkan tidak boleh lebih, tidak boleh tambah-tambahin lagi, sesuai dengan identitas yang ada di KTP kita. Tuh. Yang ketiga, tujuan surat. Nah, maksudnya tujuan surat itu, di mana surat itu kita layangkan, di mana surat itu kita tujukan. Harus jelas. Tidak mungkin jika kita ingin melamar di perusahaan tambang, nanti suratnya masuk ke di instansi, itu tidak mungkin. Atau niat kita melamar di perusahaan tambang, tapi isinya melamar di satu instansi pendidikan misalnya, itu tidak mungkin. Itu tujuannya harus jelas, ya. Sekarang syarat-syarat lamaran kerja. Di sini, di dalam syarat-syarat surat lamaran kerja ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, surat lamaran harus memakai bahasa Indonesia yang baik. Mulai dari kita sekolah SD sampai di tingkat SMA, kita tidak pernah terlepas dari pembelajaran bahasa Indonesia. Dan selalu materi-materi bahasa Indonesia itu mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik? Yaitu sesuai dengan EYD. Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaannya yang benar itu, jika dalam surat lamaran pekerjaan tidak menggunakan kata kamu, engkau, kau, ya, tapi menggunakan kata bapak atau ibu, karena itu sudah ada ketetapan pakem, menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa formal, karena memang surat lamaran pekerjaan itu sifatnya formal, jadi harus menggunakan bahasa yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Tuh. 2. Surat lamaran ditulis dengan tangan yang rapi. Seperti saya jelaskan di awal tadi, dulu memang surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan tulisan tangan. Tujuannya agar si pemilik perusahaan atau instansi tahu bagaimana karakter kita. Dari sisi tulisan saja kita bisa ketahui karakternya. Nah, tapi sekarang bisa juga menggunakan tulisan mesin ketik, di print, dan itu bahkan lebih rapi lagi. Tapi harus tahu juga aturan-aturannya, spasinya, jaraknya, itu semua ada aturan-aturannya. Yang ketiga, surat lamaran ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik, menggunakan bahasa yang sopan. Yaitu tadi tidak boleh menggunakan kata kamu, kau, ya, tidak boleh. Lalu menggunakan bahasa simpatik. Apa itu bahasa simpatik? Bahasa yang mampu menarik perhatian, bahasa yang mampu menarik hati. Karena tujuan kita ingin bekerja di perusahaan tadi, di instansi tadi, dengan menggunakan surat lamaran, maka kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang menarik perhatian daripada pemimpin nanti. Untuk apa? Supaya kita bisa diterima. Itu bahasa yang menarik perhatian. Keempat, surat lamaran harus berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan,
maksud pelamar dan lampiran. Kita bahas yang pertama. Memiliki identitas pelamar. Sudah kita bahas di awal tadi. Jadi harus memiliki identitas. Bagaimana cara mengisi identitas? Mudah sekali. Cukup melihat KTP, kita pindahkan identitas kita dari KTP, ditulis lagi di surat lamaran pekerjaan. Itu gunanya untuk mengetahui pada identitas kita, ya. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, di mana tinggalnya, riwayat pendidikannya seperti apa, itu semua dicantumkan di dalam identitas diri. Riwayat pendidikan tadi sudah. Maksud pelamar, nah maksudnya buat apa? Maksud pelamar ini berarti ingin bekerja di instansi atau di perusahaan tersebut. Baru berisikan lampiran. Lampirannya ini untuk memperkuat daripada identitas kita. Selanjutnya ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama, sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan. Sebagai bukti tertulis, artinya apa? Nanti ketika surat lamaran pekerjaan itu diterima di instansi, sudah dibaca oleh pimpinan, biasanya nanti ada surat berita panggilan untuk kita. Nanti akan dilakukan wawancara, kegiatan wawancara, dengan membuktikan apakah benar ini surat lamaran kita atau milik orang lain. Itu sebagai bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Nah, saat kita ingin melamar pekerjaan, tidak mungkin kita langsung menelpon si pimpinan tadi, tidak mungkin. Harus menggunakan cara-cara prosedur yang sudah berlaku. Tidak mungkin, halo Pak, saya ingin bekerja di perusahaan Bapak. Halo Pak, saya ingin bekerja di instansi Bapak. Tidak mungkin seperti itu, karena itu dikatakan tidak sopan, ya, dikategorikan tidak sopan. Harus menggunakan bahasa tertulis, yaitu surat lamaran pekerjaan tadi. Makanya dikatakan sebagai media atau alat komunikasi, ya. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan apakah kita diterima atau tidak. Dengan cara apa? Dan pemimpin tadi akan melihat identitas kita, riwayat pendidikan kita, atau bahkan nanti di dalamnya dilampirkan riwayat pekerjaan, pernah bekerja di mana. Itu sebagai bahan pertimbangan pimpinan apakah kita layak atau tidak, ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, di dalam materi surat lamaran pekerjaan ini, mudah-mudahan adik-adik semua paham bagaimana cara menulis surat pekerjaan yang baik dan benar, dan apa kaitan yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan. Tapi, jika di antara adik-adik yang belum paham, silakan bertanya melalui komen di video di bawah ini, ya. Nah, nanti terakhir saya akan mencantumkan contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi cukup sekian video pembelajaran hari ini tentang surat lamaran pekerjaan materi kelas 12. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video ini supaya bisa makin berkembang, ilmunya makin nambah, bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam satu bahasa.